Isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden akan segera berakhir. Mayoritas parpol di DPR sudah tegas menyatakan penolakan, sehingga tidak mungkin ada perubahan undang-undang tentang pemilu yang memang sudah dikeluarkan dari prolegnas sejak tahun 2021. Mayoritas anggota DPD juga sangat menentang ide perpanjangan jabatan ataupun penundaan pemilu. Bahkan partai yang jadi inisiator ide perubahan kelima Undang-Undang Dasar untuk kembali menghidupkan GBHN atau PPHN sudah menarik usulannya dan sudah didukung pula oleh partai-partai lain. Maka sampai 2024 nanti DPR diperkirakan tidak akan ada agenda perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Wacana penundaan pemilu 2024. Ada apa di balik penundaan pemilu tersebut? Ini isu penundaan pemilu itu kan isu seksi ya. Karena kita melihat bahwa partai-partai politik ini di Indonesia itu sulit untuk ditebak. Kedua, partai-partai politik di Indonesia itu selalu bermain ganda. Artinya, dia bisa suatu saat berubah. Yang pertama menolak mati-matian, bisa menerima. Karena politik kita itu selalu politik yang fleksibel. Dalam politik yang fleksibel itu tergantung dari kompromi, tergantung dari posisinya tawar-menawar itu. Karena itu politik kita itu politik yang penuh dengan sesuatu yang sulit ditebak dan penuh dengan seperti binatang belut yang licin dan kadang-kadang sulit juga untuk dipegang. Jadi memang isu penundaan pemilu itu suatu isu yang terus akan bergema sampai akhirnya publik percaya ketika nantinya diputuskan calon presiden dari masing-masing kandidat dari partai politik itu. Sebelum ada keputusan final itu bisa berubah. Nah, ada banyak faktor penundaan pemilu itu, salah satu yang dipakai alasan kuat adalah untuk menjaga stabilitas politik, untuk pemulihan ekonomi, dan itu selalu dijadikan alasan. Meskipun alasan mendasar itu tidak memiliki logika dan akal sehat dan argumentasi. Jadi kalau kita bicara penundaan pemilu, apa yang mungkin terjadi? Mungkin. Apakah konstitusi bisa dirubah? Ya bisa. Karena itu tergantung dari power. Powernya apa? Yaitu para anggota partai-partai yang ada di parlemen. Karena itu parlemen itu menentukan. Jadi karena elit politik itu menentukan, maka kerap kali suara elit politik itu berbeda dengan suara publik. Lah, kerap kali elit politik itu hebat dalam rekayasa memanipulasi kepentingan publik. Dan itulah politik. Jadi politik itu kerap kali satu-satu memang seni. Tetapi politik yang seni ini, kadang-kadang politik itu hanya bersifat yang disebut sifatnya manusiawi. Karena sifat manusiawi, maka politik itu akhirnya menjadi sesuatu yang kompromis. Maka seorang filsuf yang bernama Walter Benjamin selalu mengatakan politik itu tidak hanya dimensi manusiawi, tapi dimensi ilahi. Kalau manusianya dimensi manusiawi, maka yang terjadi adalah politik itu hanya sekedar tawar-menawar kekuasaan. Tetapi kalau dimensi ilahi, bahwa politik punya tanggung jawab moralitas, tanggung jawab terhadap kebaikan umum, tanggung jawab terhadap yang namanya bagaimana menjaga tentang komitmen kebangsaan. Tetapi kalau sifatnya manusiawi, ya seperti tadi, tergantung arah angin. Profesor Mahfud MD beberapa waktu lalu ingin mengadakan pertemuan antara KPU dan Bawaslu, namun ditunda. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya pertemuan itu kan secara positif mau membahas mengenai tentang, kalau kita bicara seminar kan ya wajar kan, mengenai dampak dari penundaan itu. Tetapi karena publik kita sekarang ini kehilangan rasionalitas akal sehat, sehingga ketika undangan itu menyebar sudah mulai kecurigaan kalau ada skenario penundaan pemilu. Jadi masyarakat juga mengalami distrust gitu loh. Sebenarnya isu penundaan pemilu hanya sekedar wacana, nggak ada masalah, ada proses dialektika. Ketika penundaan pemilu dibicarakan secara rasional, kemudian dicari untung dan ruginya, pro dan kontranya sebagai sebuah bahan diskusi publik, nggak ada masalah. Tetapi ketika niat wacana penundaan pemilu itu adalah niat yang terstruktur, sistematis untuk misalnya
menunda pemilu misalnya 2 tahun atau memperpanjang masa jabatan, ini yang masalah. Sebenarnya yang harus kita buka adalah ruang seberapa besar harapan publik terhadap penundaan pemilu itu. Kalau kita lihat suara publik lewat survei-survei, hampir semuanya publik menolak penundaan pemilu. Artinya suara publik itu tidak menghendaki. Tapi suara publik yang tidak menghendaki ini kerap kali oleh elit politik tidak pernah didengar. Karena elit ini punya logikanya sendiri. Lalu logika politik apa? Power. Jadi selama power itu hanya di satu kekuatan partai politik dan kekuatan sipil masyarakat tidak punya kekuatan tawar, ya mereka mengendalikan itu. Maka dalam politik selalu ada yang namanya bagaimana kita membangun yang disebut keseimbangan. Nah, dalam keseimbangan partai politik harus ada kekuatan masyarakat sipil, kekuatan media, kekuatan di luar partai politik yang menjadi penyimbang sehingga partai politik tidak dominan menguasai ruang publik dan mengambil keputusan hanya satu arah, yaitu melihat politik hanya milik dari partai politik. Apa dampak penundaan pemilu? Ya, jadi kalau selalu argumennya ini harus diuji. Benar nggak dampak positif kalau penundaan pemilu itu menjaga stabilitas politik? Benar nggak kalau penundaan pemilu itu akan membawa pertumbuhan ekonomi? Benar nggak kalau penundaan pemilu itu akan lebih efisien? Atau sebaliknya, ini kan harus diuji. Nah, untuk menguji itu kan harus ada sesuatu yang independen, harus ada riset. Benar nggak ini? Atau ini hanya permainan elit politik tertentu yang mau menunda pemilu karena hanya menaikkan daya tawar ke publik? Lah, negatifnya jelas sekali. Penundaan pemilu itu akan menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian akan memberikan situasi yang lebih berat, yaitu politik yang tidak stabil. Kalau politik tidak stabil, akan mengancam juga perekonomian. Jadi dampak buruknya itu lebih besar daripada dampak positifnya. Jadi dalam moral itu ada minus malum. Minus malum selalu mengatakan, jangan kita bermain-main api. Jadi harus mencari kebaikan, jangan mencari keburukan. Carilah kebaikan yang terbesar, jangan mencari yang namanya keburukan. Jadi dampak dari penundaan pemilu itu akan buruk bagi apa? Roda ekonomi. Maka isu penundaan pemilu sebenarnya adalah isu yang dibuat oleh elit untuk apa? Hanya sekedar untuk memainkan sebuah drama agar publik gaduh. Pesan dan harapan Om Ben terhadap isu-isu seperti ini? Ya, isu-isu ini tidak perlu oleh publik direspon berlebihan. Jadi isu penundaan pemilu harusnya dijadikan wacana dalam proses dialektika, yaitu kematangan demokrasi. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang dimana kita harus mulai pada politik gagasan. Nah, politik gagasan ini yang harus didesakkan untuk membangun sebuah demokrasi. Demokrasi adalah sebuah tempat ruang di mana terjadi pertukaran ide dan gagasan dan melahirkan gagasan-gagasan baru. Gagasan apa? Gagasan kita harus mulai bicara tentang efektivitas demokrasi. Apakah demokrasi ini membawa kesejahteraan? Apakah demokrasi juga harus membawa kepada kesadaran tentang bagaimana kita membangun politik pangan? Sehingga demokrasi itu harusnya juga ada kesadaran dari masyarakat kita bahwa dalam demokrasi itu menumbuhkan iklim kondusif bagi tumbuhnya sebuah check and balance. Artinya dalam demokrasi harus ada efektivitas. Efektivitas itu apa? Yaitu membawa kesejahteraan. Maka semakin negara itu demokrasi, harusnya ketimpangan sosial semakin berkurang. Semakin negara itu efisiensi terjadi, semakin demokrasi semakin transparan. Semakin demokrasi, kebutuhan pokok rakyat tercukupi. Karena di situ akan menjadi jelas bahwa antara pemain dan pembuat regulasi itu transparan. Kalau demokrasi efektif, maka terjadilah check and balance. Check dan balance akan menentukan harga itu menjadi tidak bisa dipermainkan oleh kartel. Persoalan kita adalah demokrasi menjadi utopis ketika demokrasi tidak mampu membawa kesejahteraan.